Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan tarot kali ini, energinya, kamu bakal tercengang, melongo. Ini faktanya. Oke, mungkin langsung aja aku bacakan. Apa yang akan membuatmu tercengang di sini? Dengan cerita kalian masing-masing yang mungkin kamu nggak ngeh. Kayak kalian tuh menulis pesan, nggak sadar. Pesan yang kalian tuliskan banyak yang typo. Ngehnya ketika sudah terkirim, kalian ngerasa udah benar. Ejaan perkatanya. Tapi setelahnya dilihat di scroll, banyak yang typo. Kamu jadi tercengangkan gitu. Waduh, perasaan. Aku nulis ikan tongkol. Kok jadi ikan kontil? Wah, parah nih. Jadi tercengangkan di sini. Dan yang kamu kirimin pesan pun tentunya kaget. Ikut tercengang juga kan? Apa nih maksudnya? Lu kirim pesan ginian. Padahal kamu nggak sengaja. Nggak ngeh. Saking senangnya gitu ya. Berkirim pesan dengan teman. Atau siapapun. Yang mungkin baru berkabar. Karena mungkin kamu pengen bercerita. Banyak yang terjadi. Pesannya. Apa pesan? Banyak yang tipu. Senang ya, senang. Tapi ya perlu teliti juga ya guys. Karena komunikasi itu harus dijaga. Jangan sampai karena kurang telitinya kita, itu menjadi kesalahpahaman yang ngebuat orang tersebut gak mau lagi berkomunikasi dengan kita. Kalau orang itu emang sukanya bercanda, mungkin mereka memaklumi ya. Meskipun begitu, bercandanya jangan berlebihan ya guys. Tidak semua orang itu sama, gitu loh. Ya, begitu juga nasib. Semua orang itu berbeda. Bahkan sebuah kertas atau nilai pun kemungkinan dapat mengubah kehidupanmu sekarang. Jangan terlalu meremehkan sesuatu. Karena kita hanya tahu sebatas apa yang pernah kita pelajari. Oke, lanjut. Apa yang akan ngebuatmu tercengang melongo? Di sini terbaca sesuatu yang membuatmu merenung. Terkadang saat kerjaan lagi capeknya, lu merasa hidup lu juga ikut lelah. Ada yang kalau capek hidup, jadi mikir, kepengen nikah saja. Tapi lu malah mikir, lebih baik mati saja. Yap, pikiranmu bisa sedepresif itu. Dan lu juga paham, yang depresi di luar sana bukan karena lemah atau menyerah. Nyatanya, banyak dari kita yang terperangkap dalam tanggung jawab besar dan terpaksa kita pikul sendirian karena khawatir menjadi beban jika meminta bantuan. Kira-kira apa yang orang itu pikirkan? Sebelum akhirnya ia jadi mayat. Apa ada yang dia sesali di hidupnya? Lu takut jika suatu hari nanti lu menyesal karena tidak cukup berusaha menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Setiap hari, dunia terasa seperti penggaris. Selalu mengukur, menilai, membandingkan, dan melaporkan. Dari saldo rekening karir, kehidupan rumah tangga, hingga urusan ranjang. Mudah sekali dibagikan di media sosial.
Semua itu menciptakan perbandingan yang tak terlihat, tapi tetap terasa menghimpit. Kebahagiaanmu sering terasa kurang. Padahal lu tahu, lu tidak kekurangan apa-apa. Lu hanya merasa belum cukup memiliki kehidupan yang lu inginkan. Padahal seperti yang dikatakan Bapak kepada anak laki-lakinya itu, kebahagiaan tumbuh saat kita menikmati perjalanan hidup, bukan menunggu sampai di tujuan akhir. Kalau dalam perjalanannya, kita tak bisa bahagia, lantas keburu mati sebelum tujuan itu tercapai. Bagaimana? Mungkin lu terlalu capek, seolah terus-menerus dikejar target dan ekspektasi, sampai-sampai lu lupa mensyukuri perjalanan itu sendiri. Hidup lu seperti terburu-buru, dan waktu terasa begitu cepat berlalu, hingga akhirnya lu sadar lu tidak ingin hanya fokus pada tujuan, dan mati dengan penyesalan. Bukan menyesal karena belum mencapai apa yang lu mau, tapi menyesal karena lupa untuk berterima kasih pada hidup ini, pada orang-orang yang hadir di perjalanan lu. Tuhan sayang lu, dan itu terlihat dari orang-orang yang hadir di hidup lu. Mereka yang perhatiannya tulus, yang ada di saat terpuruk lu, tanpa diminta, yang sabar mendengarkan sampah emosional lu, yang rela mengirimi lu makanan, supaya asam lambung tak kumat lagi. Jadi, lu pikir hidup dengan baik itu bukan saat sudah berhasil, melainkan saat berhasil menjalani setiap momen dengan sebaik-baiknya. Kebahagiaan tidak hanya menanti di masa depan, saat semua tujuan tercapai. Kebahagiaan juga hadir di saat ini juga, dalam setiap langkah yang sedang lu jalani sekarang ini. Mencengangkan, gitu ya. Bagus sih, sampai ingat mati, dan memang hidup pasti mati. Tapi perlu digarisbawahi, apakah kita sudah berguna bagi orang lain? Sudah baikkah perbuatan kita? Sudah cukupkah bekal kita untuk menuju perjalanan panjang setelah di dunia? Oke, lanjut. Yang membuatmu tercengang melongo. Beberapa kamu di sini mulai memahami bahwa terlepas dari di mana kamu berada, hanya lu yang bisa menciptakan rumah batin lu. Tempat di mana lu bisa merasa nyaman dan damai, bukan mengharapkan orang lain yang menyediakannya. Rumah rasa itu tidak ditentukan oleh faktor eksternal, melainkan oleh caramu menerima dan merespons kehidupan. Lu tak bisa terus-menerus menunggu realitas berubah, menunggu ada yang mencintai lu, ada yang tulus peduli kepada lu, ada yang baik ke lu, agar lu bisa merasa lebih nyaman menjalani hidup. Karena yang lebih penting adalah bagaimana lu bisa mengubah perasaan lu itu, agar kenyataan yang ada bisa diterima. Perubahan dalam diri kita, terutama dalam cara kita merasa dan bereaksi, akan mempengaruhi bagaimana kita melihat dengan cara menghadapi realitas di sekitar. Kedamaian batin muncul dari cara kita menerima dan merespon situasi, bukan dari menunggu keadaan berubah.
Sebelum lu bisa mengubah keadaan batin lu, mau berpindah, realita di tempat manapun akan terasa sama. Jika lu tidak bisa menemukan rumah yang penuh kasih sayang tanpa tuntutan, maka dirimulah yang harus menciptakan rumah rasa itu sendiri. Dengan belajar menyayangi diri sendiri, apapun keadaannya, inilah kenyataannya. Kita tak bisa mengharapkan siapapun untuk menyediakan rumah yang nyaman bagi diri kita. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tak bisa kita kendalikan. Namun, kita memiliki kebebasan untuk menciptakan rumah itu sendiri. Realitas tidak akan berubah hanya dengan menunggu kita mengubah responsnya. Oke guys, mungkin segitu aja pembacaan kali ini yang ngebuatmu tercengang, merenung, melongo. Oke, bagi kalian yang suka dengan pembacaan kali ini, beri hype video ini dan bagikan. Oke, terima kasih. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.